Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian para jamaah Bapak Ibu, selanjutnya adalah diperhatikan bagi orang ya ketika meninggal dunia, melunasi hutang-hutang mayit segera mungkin. Kenapa Bapak Ibu? Karena hutang itu merupakan sesuatu yang bisa menjadi penghalang dia untuk diterimanya amal yang dia lakukan semasa di dunia. Artinya ketika orang meninggal tidak segera diselesaikan utang piutangnya, maka rohnya ini tidak akan diterima oleh Allah. Artinya dia berada di tempat yang dikehendaki Allah, yang dimana dia tidak sampai kepada Allah SWT di langit. Sehingga sebagian ulama mengatakan orang yang masih punya hutang maka rohnya gantung. Kalau orang bilang itu apa? Gantung ya. Jadi belum diridhoi, diizinkan oleh Allah untuk diterima di langit. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu, masalah utang ini jangan sampai diremehkan mungkin. Nah, makanya para jamaah Ibu, ketika di antara kita atau saudara kita, keluarga kita yang meninggal dunia, segera hutangnya dilunasi. Makanya sering kadang-kadang Pak Mudin ya, itu ketika memberangkatkan jenazah, dia menyampaikan kepada para ya takziah yang hadir di situ, andai kata ada utang piutang ya bagi si mayit, bagi jenazah tersebut, maka segera diselesaikan kepada keluarganya, mendatangi keluarganya atau pihak warisnya, ahli warisnya. Supaya apa sih? Supaya si mayit tadi, jenazah tadi itu tidak terhalangi gitu loh. Kasihan Pak ya. Jadi kalau merasa kita menghutangi si mayit tadi, dia masih punya hutang kepada kita, ya kita kalau merasa kita tidak mengikhlaskan atau kita tidak ridho supaya dilunasi hutangnya, segera datangi keluarganya saat itu. Setelah itu penguburan jenazah, segera datangi, sampaikan ini si fulan masih punya hutang sekian. Jelas Bapak Ibu ya? Kalau tidak, kasihan ini rohnya nanti ya. Makanya Rasulullah mengatakan nafsul mu'min mu'alaqatun bidainin hatta yuqdu anhu. Jiwa seorang mukmin itu menggantung dengan hutang yang dia miliki sampai dilunasi hutangnya tadi. Seberapapun hutang ya. Jadi seberapapun hutang, sekecil apapun, kalau dia masih punya hutang, segera untuk dilunasi. Pihak keluarganya pun sudah mengumumkan, kalau ini jenazah ini, mayit ini, keluargaku yang meninggal ini, tolong kalau dia masih punya utang datang ke saya, segera ya minta berapa hutangnya. Nah itu. Jadi para jamaah Ibu, ini untuk memberikan kemudahan bagi si mayit tadi, supaya ruhnya itu segera untuk bisa diterima oleh Allah di langit. Nah, itu. Lah, bagi orang yang hutang piutang ini ya, terutama bagi yang menghutangkan, itu dikasih kesempatan oleh Allah. Dikasih kesempatan oleh Allah itu dua. Yang menghutangi, saya katakan ya, itu dikasih kesempatan oleh Allah itu dua perkara. Kalau dia ingin mendapatkan pahala yang besar. Satu, yang pertama yang menghutangi, kalau memang kondisi keluarganya memang tidak bisa membayar hutang atau belum mampu membayar hutang, itu dikasih tempo, dikasih waktu mundur, kesempatan untuk sampai dia bisa melunasinya. Yang penting sudah jelas ya, ada akadnya, sudah ada perjanjian di situ, maka ruh ini bisa naik. Tapi kalau ini nggak segera diselesaikan, atau mungkin yang punya hutang ini merasa dia itu tidak mau ingin bayar hutangnya, nah ini bermasalah nanti. Nyawanya akan terus gantung dia. Dan pihak keluarganya ahli waris tidak ada keinginan untuk bayar hutang. Nah ini berbahaya lagi nanti, bisa disiksa di alam kubur nanti. Itu. Jelas Bapak Ibu ya? Nah, jadi yang pertama, pihak yang mengutangi atau piutangnya, sing menghutanginya, itu yang pertama dikasih kesempatan, boleh dia memberikan tempo atau jarak kesempatan
mundur tambah berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, ya, untuk bisa melunasi sampai dia bisa melunas. Maka ketika dia memberikan kesempatan untuk menunda pembayaran hutang si mayit, belum bisa dibayar atau belum mampu dibayar, maka setiap harinya dihitung pahala. Masya Allah, ya, dihitung apa Pak Bu? Pahala. Ini bagi yang ngutangi loh ya. Itu yang pertama. Nah, ini Allah memberikan keutamaan fadilah bagi yang mengutangi, memberikan kesempatan untuk menunda pembayaran atau mengundurkan pembayaran. Yang kedua, alternatif terakhir bagi yang menghutangi, kalau memang betul-betul dia ridho dan ikhlas, ya sudah, tidak usah dibayar utangnya, tidak usah dibayarkan, artinya diikhlaskan, sudah. Sekecil apapun, sebesar apapun, kalau memang dia betul-betul ridho, ikhlas, si mayit tadi tidak bisa bayar hutang, akhirnya diikhlaskan. Ini pahalanya 2 kali lipat, lebih besar lagi daripada yang memberikan tadi kesempatan, ya, jatuh tempo diundurkan. Masya Allah. Mana dasarnya? Bisa kita buka di dalam surat Al-Baqarah 280. Surat yang kedua 280. Apa kata Allah? Wa in kana dzu usratin fanidratun ila maisyarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bagi orang yang menghutangi, maka ketika dia ini mengundurkan pembayaran, memberikan kesempatan kepada yang hutang tadi itu mundur, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Dan andai kata kalau dia ini mensedekahkan, mengikhlaskan maksudnya, mensedekahkan, itu lebih utama dan lebih baik kalau dia mengerti pahalanya. Ustadz, kalau utangnya 100 juta ya berat. Kalau utangnya mungkin 50.000, 100.000, ya, itu mungkin nggak masalah. 1 juta aja saya mikir ya. Nah, ini. Tapi kalau 100 juta berat, iya memang berat, nggak mudah. Karena pada dasarnya manusia itu Bapak Ibu nyun sewu, semuanya melirit. Betul. Allah sudah mengatakan pada dasarnya manusia itu punya sifat namanya bakhil, melirit, kikir. Tapi kekikiran manusia itu bisa diperbaiki, bisa ditutup dengan sedekah dia. Jelas? Ya. Semua manusia pada dasarnya kata Allah adalah kikir. Punya sifat apa? Kikir. Tapi kekikiran dia itu, ya, itu bisa ditutup dengan sedekah. Maka dengan sedekah itu maka akan mengurangi rasa kikir dia. Itu, ya, nggak usah jauh-jauh. Misalkan pas Jumatan ya, bawa uang misalkan ya, ada uang yang 1.000, 10.000, 50, 100. Saya yakin, mungkin ya, insya Allah kebanyakan yang dimasukkan berapa Pak Bu? Mas, saya yakin jarang sing 100.000, meskipun gabung jadi satu. Yang biasanya dimasukkan plum minimal 2.000. Oh, tambah lagi 10.000. Itu mentok. 50.000, insya Allah mungkin mereka yang ikhlas. Ustadz, saya ya ikhlasin 2.000. Iya, sudah bagus itu. Bagus lalu kalau yang warna merah, yang 100.000 gitu Bapak Ibu ya. Nah itu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan yang ada di sini rata-rata nih insya Allah infaknya besar kok. Amin ya rabbal alamin, insya Allah ya. Meskipun setahun sekali ya. Baik para jamaah Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi kalau kita kembali kepada dasar hukum bagi orang yang melunasi hutang ini, maka adalah mereka mendapatkan keutamaan yang besar sekali. Sebaliknya bagi orang yang punya hutang, kalau dia segera ingin melunasi, ada niat, maka dia akan dibantu sama Allah. Ya, dia dibantu oleh Allah. Bagaimana caranya? Dia berdoa kepada Allah, ya Allah segera selesaikan utang piutang saudara saya, ayah saya, ibu saya, adik saya, anak saya yang meninggal dunia, supaya cepat selesai lunas. Bismillah, insya Allah nanti Allah akan membantunya, memudahkan. Tapi kalau dia tidak ada keinginan untuk
membayarnya dibiarkan begitu saja, ngapain ya saya bayar utangnya, padahal si mayit itu masih meninggalkan harta loh ya, harta yang dia tinggalkan ya, dan dia mendapatkan harta waris yang banyak lagi. Nah, itu nggak diselesaikan utangnya, padahal sebelum pembagian harta waris harus diutamakan untuk pembayaran hutang meskipun uangnya habis. Para ulama sepakat ketika si mayit punya hutang, ketika hutang tadi dibayarkan sampai habis sehingga jatah bagi ahli waris nggak ada masalah. Karena secara hukum utang itu harus diutamakan daripada pembagian waris. Karena itu adalah hak bagi yang piutang dan kewajiban yang hutang. Pada dasarnya waris itu ketika diberikan ketika si mayit itu masih meninggalkan harta, baru bagi waris. Ini kadang-kadang waris dibagikan, ternyata utangnya numpuk nggak dibayar. Ini masalah. Ya. Bahkan pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik mengatakan haram hukumnya ketika si hutang mayit tidak diselesaikan dibayar, kemudian waris itu diselesaikan, dibagikan, padahal hutangnya belum dibayar. Ya, maka jumhur ulama mengatakan ketika si mayit ini masih punya hutang, ya Imam Syafi'i mengatakan ditukil oleh Imam Nawawi di dalam kitabnya, ya mazhabnya Imam Syafi'i maka jelas utang harus diprioritaskan, diutamakan, diselesaikan daripada mengurusi urusan waris. Kalau sudah selesai baru bagi waris. Kenapa Bapak Ibu? Ancamannya berat. Satu, kalau sampai si mayit tidak segera dibayar utangnya, jangan disolatkan. Sampai seperti itu loh ya. Jangan disolatkan. Mana dasarnya? Hadis Imam Bukhari ketika Nabi tidak sudi mau mensolatkan ada orang yang dia utangnya belum selesai. Nabi mengatakan halaudain, dia masih punya utang enggak? Nabi tanya kepada para sahabat. Maka Abu Qatadah mengatakan masih ada. Ya Rasulullah, kata keluarganya, dia masih punya utang. Terus bagaimana? Segera bayarkan, kalau tidak saya tidak akan mensolatkan, kalian saja yang mensolatkan. Maka Abu Qatadah mengatakan biar saya saja menanggung hutangnya Rasulullah SAW, biar segera panjenengan solatkan. Jadi kesuwen gitu loh, utangnya piro? 1 juta ya wes, aku yang nanggung. Karena Nabi sudah hadir di situ. Kalau itu nanti berlama-lama ya Nabi nggak mau solatkan. Langsung Nabi, yaudah kalau gitu saya solatkan. Jelas Bapak Ibu? Sampai Nabi tidak mau enggan mensolatkan orang yang masih punya utang. Nah, para ahli tafsir, ahli hadis mengatakan ini berlaku bagi tokoh agama, ustadz, kiai, habib, ya, yang mereka punya ilmu. Kenapa? Tokoh agama tidak mensolatkan orang yang masih punya utang belum diselesaikan? Karena untuk memberikan efek jera bagi orang yang kebiasaan suka utang. Karena itu akibatnya orang yang utang akhirnya tidak sempat membayar sampai dia mati, akhirnya seperti itu, gitu loh. Ya, jadi para ahli hadis, ulama hadis mengatakan untuk memberikan efek jera kepada orang yang kebiasaan suka utang-utang. Sehingga ketika mati Nabi tidak mau mensolatkan. Segera bayarkan. Atau kalau dia misalkan belum bisa bayar utang, ya sampaikan kepada keluarga, saya punya utang istri saya, anak saya, atau siapa yang ditinggalkan, saya punya utang sekian, tulis. Itu loh. Nanti keluarga biar tahu berapa utangnya, jelas ya? Nah itu. Dan di akhirat nanti pada hari kiamat, orang yang punya hutang ini tidak segera diselesaikan atau tidak dilunasi, bahkan tidak ada keinginan untuk membayarnya, nanti pada hari kiamat orang yang punya hutang dan keluarganya nanti menghadap Allah. Keluarganya yang ditinggalnya atau ahli warisnya tidak mau bayar hutang karena kikir, karena bakhil, padahal hartanya ada, harta si mayit tadi ada, tidak dibayarkan hutangnya, maka nanti pada hari kiamat dia menghadap Allah dalam kondisi apa? Mukanya hina, suram, ya. Ada yang mengatakan dia mencakar-cakar mukanya sendiri. Itu sebagai akibat bagi orang yang tidak bayar hutang. Sebagian hadis yang lain, dia akan dikelompokkan dengan para pencuri. Ini yang kedua.
Satu, mukanya hina. Yang kedua, dikelompokkan dengan gerombolannya para maling, pencuri. Ini orang yang semasa hidupnya tidak mau bayar hutang. Ya, semoga bermanfaat apa yang kita kaji pada malam hari ini. Ini menambah daripada ilmu kita tentang masalah fikih jenazah. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat yang besar kepada kita semuanya. Semoga kita yang masih punya hutang, ya, semoga Allah selesaikan, Allah mudahkan untuk membayarnya. Dan apabila belum bayar, tetap berdoa, sabar, sambil berikhtiar, berusaha. Mudah-mudahan Allah segera untuk membantu dan menolongnya. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini kesempatan kita untuk terus belajar istiqomah, dan jangan lupa tetap terus mendoakan saudara kita di Palestina, di Gaza dan sekitarnya, agar Allah menolong dan membantu mereka dan memberikan kemenangan kepada para mujahidin, ya, atas orang-orang kafir Zionis teroris, yaitu Israel laknatullah alaih, ya. Semoga Allah menghancurkan mereka semuanya. Baik, ini saja kurang lebihnya kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna